Infinix Note 30, HP yang udah kupakai setahun. Iya, setahun. Awal beli kemarin bulan Juni 2023, pas lagi rame-ramenya. HP yang viral banget dah waktu itu. Mungkin Transsion Group lagi bakar-bakar duit kali ya. Gimana enggak? RAM 8 plus internal 256, chipset G99 UFS plus bypass charging. Dikasih harga 2,5 juta. Buset dah. Buat tahun lalu 2023, internal 256 itu masih rada jarang ya, di 2 jutaan. Makanya termasuk wow banget. Kalau sekarang sejutaan pun udah ada. Sebenarnya masih banyak kispek yang lain, cuma nggak ditonjolin. Kayak fast charging 45 watt, terus ada fitur stabilizer buat videonya. Pokoknya bayar seupil dapatnya banyak. Cuma yang bikin kaget itu harganya. Nggak lama kemudian tiba-tiba turun. Terus nggak lama lagi makin turun. Kayaknya sebulan atau 2 bulan kemudian udah banyak yang jual 2 juta pas. Padahal awalnya 2,5 juta. Ya ada yang seneng sih, tapi yang kesel juga banyak. Masa baru beli, harga udah turun aja. Buat harga terbarunya sekarang kalau emang masih ada yang jual segel, itu di 1,8 juta, ya ada yang lebih mahal dikit. Ada yang lebih murah, kisarannya segitu. Sebenarnya nggak harus beli baru, misal kepikiran buat beli second, asal masih like new, juga oke banget, kisaran 1,5 juta. Bahkan kalau dicari lagi, sabar aja pokoknya, jangan keburu, bisa banget dapet yang lebih murah. Bayangin aja, sejutaan kecil bisa dapet Helio G99 di combo sama RAM 8GB dan internal 256, di luar nalar sih. Secara desain ya jelas ini mah nggak ada yang spesial, looknya biasa aja. Desain kamera segede gaban, atau bahasa kerennya kalau sekarang mah kamera kompor. Tapi ini mendingan sih daripada model kamera 3 boba. Bosan banget, asli. Kebanyakan yang make. Intinya suka atau enggak, itu balik ke selera aja. Kalau ngomongin build quality, ini kokoh ya, framenya kelihatan mewah gitu. Gara-gara kinclong. Yang awalnya kupikir ini frame metal, ternyata cuma plastik yang di finishing glossy. Hati-hati aja, gampang baret bagian ininya. Punyaku yang kujaga sepenuh hati aja, nggak pernah kebentur, nggak pernah jatuh. Masih aja ada baret-baretnya. Harus ngejagain kayak gimana lagi sih ini. Lanjut, bagian belakangnya kaca dengan finishing matte. Keren sih looknya. Tapi minusnya licin. Asli, nggak enak banget gripnya di tangan kalau telanjang kayak gini. Wajib banget dipakein case, biar makin mantap. Buat fingerprint jadi satu sama tombol power. Speednya, nggak usah ditanya lah. HP murah zaman sekarang mah kenceng-kenceng, jarang meleset. Buat layarnya Full HD 1080, panel IPS LCD yang sebenarnya ya biasa aja secara warnanya. Tapi setidaknya tajam lah daripada cuma 720p ya kan? Dan yang penting refresh rate 120Hz. Look animasinya sat-set. Bisa dibilang no complaint lah, meski tadi ku bilang layarnya biasa aja. Yang penting jangan dibandingin sama panel AMOLED secara bersebelahan, nanti bisa kelihatan jeleknya tuh. Tapi uniknya bagian item-item yang harusnya ada di area sekitar kamera, malah nggak ada. Bukan nggak ada sih, tapi emang hampir nggak kelihatan, minim banget. Biasanya HP dengan layar IPS itu agak hitam gitu ya perasaan dari dulu, di dekat kameranya. Good job lah. Mana bezel juga nggak tebel-tebel amat. Mau protes apa lagi coba? Ya bagian bawah tebel sih. Brightness layar 580 nits, dipakai di luar ruangan siang hari juga cukup. Cukup aja, nggak lebih. Soalnya kadang kalau lagi trik-triknya, terus lagi make si HP harus agak naik tuh kecerahannya. Bisa-bisa malah hampir mentok. Agak susah kalau cuma di 50% sampai 60%. Tapi enaknya IPS mah bebas, mau kecerahan mentok nggak kayak AMOLED, auto mikir 2 kali. Buat keluaran suara speakernya, meski dual speaker dengan embel-embel sound by JBL, tapi ya suaranya sama kayak HP dengan harga yang selevel lah. Cuma menang dual speaker atas bawah. Enaknya bisa disetting-setting bebas sesuka hati di DTS Sound. Buat hasil kameranya, di kelas harga segini, nggak ada yang spesial. Tapi nggak bisa dikomplain juga kalau udah ingat harga. Buat fitur-fitur juga nggak seminim itu, lumayan komplit. Setidaknya semacam night mode, ada stabilizer juga, meski cuma aktif di 1080-30 fps. Udah bersyukur banget dah pokoknya.
Untuk hasil asal kondisinya terang pas di siang hari, aman-aman aja. Detail dapet, HDR juga kuat, meski secara warna kadang vibrant, tapi di beberapa kondisi kadang malah flat. Kalau pakai kameranya di malam hari, pastikan di area yang penerangannya cukup, biar hasilnya nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau night mode udah nyala sih, hasilnya greget juga nih. 1080 30 fps dengan stabilizer aktif. Ini sih asik banget ya, udah dapat stabilizer di harga segini. Soalnya saudaranya sendiri si Tecno Spark 20 ya, bahkan yang 20 Pro, 20C, 20 dan yang 20 Pro yang harganya kisar 2 juta. Itu juga belum ada stabilizer ya, setauku kalau nggak salah. Dan ini saudaranya sendiri di harga yang sedikit lebih murah udah bisa dapetin. Tapi cuma bisa aktif di 1080 doang ya. Di 30. Kalau udah pindah ke 60 dia udah nggak aktif. Apalagi pindah ke 2K. Dan kalau buat fokus, asalkan cahayanya cukup, dia fokusnya masih ngena banget ya. Masih dapat banget. Kecuali udah di dalam ruangan gitu, dengan keadaan lampu yang atau penerangan kurang, baru deh fokusnya gampang banget, gampang hilang, ngeblur gitu, apalagi objeknya kecil. Tapi karena ini di luar ruangan ya, fokusnya aman-aman aja. Kalau mau kita coba, ini dia perekaman di 2K tanpa stabilizer, karena stabilizernya otomatis mati dengan sendirinya. Jadinya emang gempa begini ya. Lebih baik di 1080 30 fps saja, stabilizer aktif. Gempa banget nih kalau begini. Kondisi kalau di malam hari yang lebih minim cahaya jadinya begini. Cuman warnanya jadi agak kemerahan gitu ya. Emang kalau udah cahayanya minim gini biasanya warnanya jadi kurang akurat. Akurasinya malah payah. Dan noise juga kelihatan lumayan banyak. Tapi intinya tetap stabil lah, good job. Buat harganya udah berani ngasih stabilizer di harga segini. By the way, ini nggak segelap ini ya aslinya. Cuma entah kenapa di viewfinder kelihatan gelap banget. Itu apa ya? Ah, ngada-ngada. Udah malam ini, buset. Oke, jadi begitu aja detailnya untuk kamera malamnya. Sepi banget, nggak ada orang. Kita balik aja. Buat performanya, pakai chipset Helio G99, chipset yang aman buat yang mau satset tapi harganya murah. Di combo sama RAM 8GB, yang mana itu no complaint. Apalagi kalau cuma dibuat kegiatan harian, kayak buka tutup aplikasi, sosmed, mau scrolling, buka all shop, nge-reload aplikasi yang sebelumnya. Ah, itu mah nggak ada kata lemot. Plus baterainya kuat buat tahan seharian. Ya kalau lagi sibuk-sibuknya pemakaian lebih intens, sore hari udah harus dicas. Kalau pemakaiannya lebih berat lagi, katakanlah kebutuhan gaming wajib banget nyaman. Nggak mau gameplaynya keganggu gara-gara performa chipset loyo. Ya Helio G99 masih aman banget. Sering banget ku pakai buat ML dengan settingan mentok kanan, nggak ada kendala sama sekali. 1-2 match oke lah, anget tipis-tipis. Mulai masuk match ketiga, mulai berasa deh angetnya. Anget doang lo ya, bukan panas, bukan. Intinya performa masih tetap ngangkat, nggak ada kendala. Kalau mau main aman, set di medium aja, biar si baterai lebih tahan lama. Kalau tadinya mentok kanan 1 match ngurangnya 6%, kalau set medium cuma ngurang sekitar 3% doang. Kalau keinget tahun lalu sih, sebagian orang takut ya buat beli HP ini. Banyak yang ragu, takut nggak dapat update mayor. Soalnya Infinix biasanya nggak jelas umur softwarenya. Ternyata sekarang udah di Android 14 yang terbaru. Good job lah, yang udah punya Note 30 nggak perlu upgrade ke Note 40. Masih panjang kok umurnya. Urusan charging speed ngebut banget, 45 watt. Biasanya aku ngecas kalau baterai udah di 20% sampai 100%. Itu cuma butuh waktu
sekitar setengah jam. Ya, lebih dikit lah. Buat hal yang aku suka dari HP Infinix, karena udah beberapa kali aku pakai HP Infinix, dan penyimpanan atau storage yang dimakan oleh sistemnya itu kecil banget. Tuh, lihat aja, kalau di HP lain mah biasanya 15-20 gigaan lah. Terus kalau ditanya kurangnya nih HP, apaan? Apa ya? Bobotnya kali. Ini HP asli, nggak nyaman banget buat dipakai cuma satu tangan. Dipakai lama-lama, pegel juga. Apalagi dipakai pas lagi rebahan. Kerasa banget bobotnya. Terus ada lagi problem di HP ini. Beberapa kali sampai ngebug. Lagi enak-enak dipakai, tiba-tiba nggak bisa diapa-apain. Ya bener-bener stuck. Di swipe up, swipe down, nggak bisa. Bahkan tombol power pun ikutan nggak ngerespon. Macet total. Ya meski cuma sebentar sih, nggak pernah lama kok. Tapi akhir-akhir ini udah nggak pernah lagi, bisa dibilang udah aman. Mungkin. Kalau kalian punya pengalaman juga sama si Note 30 ini, kira-kira problem kalian sama atau beda? Coba kalian share ceritanya di kolom komentar. Thank you.